Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anakku kelas 9, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hari Rabu tanggal 14 Juli, kita mulai pembelajaran baru. Perlu diperhatikan anak-anak. Dalam hal mempelajari sejarah kebudayaan Islam, sebelumnya kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita mulai Fatihah yang kedua agar supaya kita senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari buku sejarah kebudayaan Islam kelas 9 semester 1, dan senantiasa orang tua kita, diri kita, keluarga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Kita mulai ya, anak-anak, siap? Sejarah kebudayaan Islam di kelas 3 ada 4 bab. Namun di awal ini kita mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang masuknya Islam ke Nusantara. Setiap tahun buku itu terbitnya, backgroundnya, isinya berbeda-beda, namun pada intinya sama, anak-anak. Yang kemarin masuknya Islam ke Nusantara, sekarang sejarah Islam di Indonesia. Jadi kalian jangan sampai bingung dan heran. Nah, kapan Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia? Berbagai buku dan berbagai teori itu tidak sama, anak. Buku paket dari Erlangga yang kalian lihat di perpus atau di buku Intan Pariwara itu juga berbeda, tapi intinya sama. Ada yang mengatakan abad 7, boleh. Ada yang mengatakan abad 11 juga boleh. Abad 13 boleh. Abad 15 juga boleh. Namun kalian harus mampu menjelaskan teori-teori tersebut berdasarkan fakta dan bukti teori. Namun semuanya itu hanyalah proses. Prosesnya bagaimana? Abad 7 dikatakan masuk ke Nusantara atau ke Indonesia itu berdasarkan teori dari singgahnya para Cina, orang-orang pedagang Cina atau Persia atau Gujarat Arab di pesisir pantai utara. Mohon anak-anak ya, saya buka maskernya ya. Kok ngap-ngapan? Jangan ditiru, ini hanya saya sendirian di sini. Nah, saya buka sedikit. Udah ya. Ya. Udah. Gini maksudnya, anak. Kurang nyaman. Maksudnya begini. Ketika orang-orang Cina, orang-orang Persia, Gujarat Arab, India berdagang mau pergi ke Cina, maksudnya begitu. Orang-orang Persia dari Arab sana mau pergi ke Cina dalam rangka berdagang. Namun perlu kalian perhatikan, apakah Islam masuk ke Indonesia?
Kita kaji teori tersebut. Ketika mereka pada pergi ke Cina, mereka singgah ke Indonesia. Pada waktu itu bukan Indonesia namanya, barulah Nusantara. Singgah ke Nusantara, tepatnya di pantai pesisir utara Sumatera. Nah, disitulah mereka membeli rempah-rempah, membeli bahan-bahan pangan, membeli ya segala sesuatu yang akan dibawa ke Cina sana. Lah mereka ke sana apa? Berdagang cindramata. Kemudian sepulang dari mereka ke sana, kembali ke Gujarat, Arab atau Persia atau India ya, atau ke timur, mereka itu kembali lagi mampir. Lama kelamaan akan muncullah yang namanya sosialisasi budaya. Yang pertama mula-mulanya kenal jagung jinagong nek cara Jawa nih, saling perkenalan. Nah, yang namanya kenal lama kelamaan akan timbul apa? Ada hubungan emosional yang kuat, saling mengerti. Oh, budayamu seperti ini, budaya saya seperti ini. Kemudian sampai-sampai mereka ada yang jatuh hati dan timbullah yang namanya terjadi perkawinan. Maka Islam masuk ke Nusantara diantaranya salah satunya dengan cara perkawinan. Sing wedok ning kene, wong pesisir pantai utara Sumatera nikah entuk wong Gujarat atau wong Persia atau orang India atau orang Arab. Nah, kemudian setelah mereka menikah, yang namanya menikah lama-lama mempunyai anak. Setelah mempunyai anak dikenalkanlah agama Islam, diwarai sholat, diwarai ibadah. Namun perlu kalian ketahui sebelumnya, ada dari segi sosial, politik, budaya orang-orang Nusantara sebelum Islam masuk, mereka itu menyembahnya macam-macam. Kepercayaannya macam-macam, ada yang ateisme, ada budaisme, dan macam-macam lainnya. Ana sing nyembah sak karepe dhewe. Ana sing gumunan, ana wong sing wonge gedhi kaget ya disembah, ana wit gedhi disembah, srengenge disembah, apa wae disembah. Yang mereka anggap nenek moyang yang pertama lain disembah. Nah, kemudian Islam masuk, yaitu tadi yang pertama itu ada perkawinan. Tapi sebelum itu apa disebut masuknya Islam melalui perkawinan? Tidak, melalui perdagangan. Kok iso ngono piye, Pak? Iya, karena mereka pergi ke Cina, kemudian mampir ke Nusantara. Mereka itu dalam rangka berdagang cindramata pergi ke negeri Cina. Tetapi karena mereka itu butuh yang namanya bekal banyak, singgah ke Indonesia, singgah ke Persia. Itu maka Islam yang pertama disebut masuknya Islam yang pertama melalui perdagangan. Lah nek wis dagang mampir bolak-balik pada abad 7 itu terjadilah perkawinan. Nek wis dana nikah duwe anak, maka mereka dikenalkan agama. Dikenalkan yang namanya sosial budaya. Nek wong Arab karena Persia atau India, Gujarat tentunya, bukan Indianya, Gujaratnya, dikenalkan pula budaya masing-masing dari suku-suku karena kondisi Nusantara itu
Tidak seperti di negara-negara lain. Sukune beda-beda, akeh banget. Bahasane beda. Jadi sosial, budaya, politik itu tidak sama. Maka perlu proses. Contohnya budayane. Orang-orang Arab sana mengenalkan budaya sing musik melalui rebana, melalui alat-alat ya yang tempo lampau dulu lah yang kalian kenal. Kemudian budaya dari orang Nusantara ya macam-macam. Kemudian ada kalau orang yang Jawa ada acara-acara Buddha, ada acara-acara nek cara wong Buddha iku ana mati 3 dina, 7 dina, 1000, 100. Itu tidak ada di sana, di Persia itu tidak ada. Itu budaya oleh orang-orang Nusantara yang beragama Buddha. Nah, dengan adanya akulturasi budaya antara Islam dengan Buddha, maka digabungkan, diubahlah sing yang namanya 3 dina saiki diganti adanya tahlilan 3 hari. Gitu, itu sederhana ya. Yang dulu diadakan yang namanya persembahan-persembahan untuk orang-orang yang sudah meninggal atau penghormatan. Itu salah satu contoh kecil dari budaya. Belum lagi budaya dalam segi infrastruktur, bangunan-bangunan. Budaya Jawa, budaya Sumatera beda bentuk-bentuk bangunannya. Namun setelah Islam masuk, orang Persia masuk, orang Arab masuk, bentuk-bentuknya sudah berbeda. Seperti contoh bentuk masjid, ya. Ada bentuk-bentuk rumah, itu sudah berbeda. Ada condong-condong ke arah bentuk seperti orang-orang Arab. Pada intinya itu budaya. Belum lagi keseniannya. Ada tarian-tarian, ono tarian padang pasir. Sing biyen tariane nek suku Jawa iki kaya ono seperti tayuban. Orang-orang dari Nusantara Barat sana ono sing jenenge jaipongan, macam-macam. Nah, karena ada akulturasi budaya, orang kok langsung disisake tidak. Jadi pelan-pelan. Bagaimana supaya orang-orang yang tadi ateisme, budaisme, yang menyembah macam-macam kepercayaannya bisa mengikuti mereka? Mereka harus mengikuti kita. Lama-lama dikenalkanlah yang namanya agama Islam. Lah kenapa Islam mudah masuk ke Indonesia? Mudah masuk ke Nusantara? Timur disinggahi tok terus nikah, terus duwe anak dididik. Kok mudah banget? Karena Islam itu memang mudah. Dulu ketika masuk pertama hanya diajarkan yang pertama aja cukup syahadat. Mudah. Kemudian yang mereka sangat senang sekali, Islam itu bagi mereka ya pada orang-orang Buddha dulu tidak membeda-bedakan kasta. Tidak membeda-bedakan suku dan budaya. Nah, zaman Buddha kan ada kasta Sudra, Brahmana, bangsawan. Itu beda. Seperti kita itu zaman dulu dianggap suku Sunda, dianggap budayanya itu kastanya kasta Sudra, bukan bangsawan, bukan Brahmana. Itu lebih tinggi lagi. Tapi di kita agama Islam kalau sudah masuk itu tidak membedakan. Maka orang-orang tersebut, orang-orang dari Gujarat, Arab, Persia mengajarkan itu ke orang-orang pesisir pantai utara Sumatera dengan mudah dan cepat. Padahal mau singgah. Nah, selanjutnya lama-kelamaan sampai pada abad 11. Ya, ini perlu kalian perhatikan anak-anak. Pada abad 11 sudah muncul ya teori-teori yang lain. Wis ono bukti makam ya Siti Maimun.
ada bukti kerajaan Samudra Pasai. Itu menandakan kalau pada abad itu sudah ada yang namanya Islam masuk ke Nusantara, terutama pada abad 15. Jadi kalau kalian ingin mempermudah cara supaya kalian tidak lupa, bisa dinyanyikan, dibuat lagu. Jadi abad 7 barulah dikatakan masa singgah. Abad 11 adaptasi pengenalan agama Islam. Abad 13 adalah masa perkembangan Islam, berkembang dari desa ke desa sampai membentuk dimasuk ke dalam kalangan kerajaan. Sehingga abad 15 sudah terbentuklah kerajaan-kerajaan Islam besar. Neng Aceh pertama kali di sana, di Malaka, Samudra Pasai. Jadi kerajaan Islam yang pertama kali di Nusantara jawabannya kalian atau di Indonesia adalah Samudra Pasai. Tapi kalau Islam pertama kali di Pulau Jawa, jawabannya adalah Kerajaan Demak. Jadi kalian harus bisa membedakan. Itu ya. Nah, bagaimana supaya kita itu mudah dalam mengingat? Kita bentuk nyanyian saja seperti ini, pakai nyanyian sholat tua bisa, ada malah bisa lah seperti ini. Abad 7 masa singgah, abad 11 adaptasi, 13 perkembangan Islam, 15 kerajaan Islam. Maksudnya gimana? Pada abad 7 itu barulah dikatakan masuk, tapi baru singgah, burung menetap terus. Yang menetap itu baru beberapa orang saja. Ya, abad 11 dikatakan sebagai masa adaptasi, wis menetap ning kono, omah nang kono, perkenalan suku budaya, perkenalan agama. Nah, baru di abad 13 maka berkembang agama Islam semakin pesat. Ini perlu kalian perhatikan. Baru abad 15 muncul kerajaan Islam, pirang-pirang sing asale Buddha, Hindu, macam-macam. Contohnya di Jawa sendiri itu banyak kerajaan-kerajaan yang sudah masuk ke Islam. Yang pertama itu ada Kerajaan Demak. Itu yang dulunya Majapahit di sana, kemudian pertama kali di Jawa adalah Kerajaan Demak. Majapahit masih Buddha, masih ada yang menganut ateisme, Buddhaisme dan lain-lainnya. Itu salah satu. Nah, untuk kita supaya mengingat mudah, tadi sudah saya nyanyikan. Abad 7 masa singgah, abad 11 adaptasi, 13 perkembangan Islam, 15 kerajaan Islam. Nah, supaya kita lebih mudah mengingat lagi bagaimana cara Islam masuk ke Indonesia, tadi sudah saya terangkan melalui perdagangan. Yang kedua adalah perkawinan. Yang ketiga pendidikan. Nek turut ngene, bar teko dagang mampir ning Indonesia, engko mulih meneh mampir meneh, akhirnya terjadi perkawinan. Nek perkawinan terus akhirnya duwe anak, dididik agama Islam. Nek wis ngono dikenalke suku budayane, dikenalke kebiasaane atau budayanya atau sosial budayanya. Baru setelah itu dengan cara tasawuf. Itu anak. Jadi Islam masuk ke Nusantara itu dengan melalui berbagai cara. Satu, perdagangan. Dieling-eling ya. Kalian harus nanti bisa menyebutkan berdagangnya itu bagaimana urutannya. Yang kedua, yaitu melalui perkawinan. Kita urut ke ben kepenak. Dipecat-pecat oleh Pak? Oleh. Yang penting kalian bisa. Yang ketiga, melalui pendidikan.
Yang keempat, melalui budaya dan selanjutnya tasawuf. Nah, bagaimana supaya kita nanti mengingatnya mudah, iso dinyanyike. Mbok nyanyike apa wae ya iso. Ada kayak contoh ini. Nah, ini contoh. Masuknya Islam ke Nusantara itu ada 5 cara. Nah, ngono iki kena. Atau dengan gini. Masuknya Islam ya coba kalau ditulis itu ya jadi mudah, tapi dasar kalau sepertinya itu tidak apa-apa. Yang pertama perdagangan, yang kedua pendidikan, ya itu. Yang ketiga apa mau? Kebudayaan. Yang keempat, loh lah, kok loncat-loncat. Jadi coba nanti kita buatlah supaya kita mudah menyanyikan. Besok saya buat untuk nyanyiannya. Jadi untuk Islam masuk ke Nusantara itu ada lewat perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, dan tasawuf. Ya. Jadi sakpamane nanti saya tulis buat nyanyian itu mudah kalian menyanyikan. Atau buat PR kalian, sapa sing iso gawe ngarang lagu piye supaya mempermudah kita. Nyanyian itu kanggo apa sih? Supaya kita mudah dalam mempelajari materi tersebut. Itu ya. Nah, perlu diingat bahwa nanti setelah kalian belajar ini kan masa daring nanti sampai tanggal 20. Berarti saya daring pada kalian untuk hari ini nanti hanya 2 kali, 2 minggu. Ya. Ketika hari khusus hari Rabu dimulai pukul 7. Ya, minimal ya 1 jam atau 30 menit. Ya, setelah ini kalian harus tahu dan mampu, kalau bisa menerangkan, kalau bisa ya melalui via WhatsApp ya monggo, video dikirimkan ke saya monggo. Kalian bisa menerangkan dari awal masuknya Islam ke Nusantara hingga sampai berkembang. Saya senang ya. Nah, tadi yang saya terangkan itu hanyalah sekilas sedikit saja. Nah, kemarin kan kalian sudah saya kasih buku ini. Nah, ingat ya. Nah, kemarin sudah saya kasih buku modul bahan ajar sejarah kebudayaan Islam. Di sini ada materinya. Dan ada pula tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti dalam penilaian saya, di samping kalian mengerjakan tugas di buku ini, ada pula nanti ada soal melalui Google Form. Ya, nanti cukup kalian mengerjakan saja melalui HP ning omah. Makanya nek di HP kok cuma dolanan tok. Gim-giman tok, alasane njaluk duit wong tuane kuwo tantek gawe gim-giman tok. Ndak boleh. Harus buat belajar itu. Buat mengerjakan. Ya, melalui Google Form nanti saya kirimkan pada kalian. Kalian cukup mengerjakan, pilih A, B, C, D, nanti muncul sendiri. Mungkin untuk skormu berapa? Nanti saya membuat hanya 20 soal. Skor itu akan muncul sendiri. Ya, skor itu akan muncul sendiri nek kowe mau garapmu misalkan soal 20 kalian bisa mengerjakan 10, berarti skore 50. Nanti akan muncul sendiri. Kok nanti kalian masih jelek, bisa diulang-ulang. Loh kok salah-salahnya ini Pak? Dipencet lagi, belajar lagi. Nanti bisa. Nah, jadi
Tapi kalian jangan hanya puas dengan buku modul ini saja. Kalian bisa pinjam buku paket yang ada di kantor sini juga ada, di perpus juga ada. Ini perlu kalian pelajari, ya. Cukup ya anak-anak ya. Nah, ini sudah 25 menit. Masih ada 5 menit. Sekiranya nanti ada tugas untuk kalian. Setelah kalian mendengarkan keterangan saya tadi hingga sampai sekarang, tentunya kalian sudah memahami betul bagaimana Islam masuk ke Nusantara dan berkembangnya. Tadi masuknya itu mulai abad berapa, kalian harus bisa tahu buktinya. Kowe nek ngomong muni abad 11, ya ono buktine. Teori ini sopo? Ono apa contohnya? Muni abad 7 boleh, tapi ada buktinya. Bilang muni abad 13, tidak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Kemudian perlu kalian perhatikan. Lah masuknya Islam ke Nusantara melalui apa saja, Pak? Dengan cara apa saja? Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama melalui perdagangan, kedua perkawinan, ketiga pendidikan, keempat kebudayaan atau budaya, yang kelima adalah tasawuf. Ya, diingat-ingat. Jangan sampai salah. Diling-iling. Ya, tadi sudah saya terangkan dari awal yang pertama hingga sampai detik ini. Dan sudah saya nyanyikan tadi. Tadi untuk yang nyanyian yang khusus masuknya Islam ke Nusantara dengan 5 cara itu, nanti PR kalian buat lagu gampang. Ya, seperti tadi. Abad 7 masa singgah, abad 11 adaptasi, 13 perkembangan Islam, 15 kerajaan Islam. Nah, itu kalian bisa menerangkan itu. Abad 11, abad 7, abad 13, abad 15. Itu untuk memudahkan kalian. Nah, ya, sampai di sini saja dari Pak Guru. Sekiranya ada kekurangan, nanti kalian bisa menambahnya sendiri lewat buku-buku sejarah kebudayaan Islam. Pinjam perpus juga bisa, melalui buku paket bisa, pakai modul yang Pak Guru kemarin berikan ini hanya sebagai apa? Sebagai untuk memudahkan kalian saja, ya, dalam menjalankan atau mempelajarinya. Di sini kan juga ada tugas-tugasnya di sini. Nah, nanti saya ingatkan lagi, Pak Guru akan membuat penilaian hariannya melalui Google Form selama masa PJJ atau masa daring. Itu ya anak-anak ya. Sudah cukup ya. Nah, cukup sampai di sini dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan, kekeliruan, atau nanti ada yang belum jelas, kalian bisa datang ke rumah Pak Guru, dekat kok ya, bisa ke rumah, atau kalian bisa ke sekolahan, tapi jangan sampai kalian berkerumun. Ya moro wong piro, wong 5, wong 6, wong beda boleh. Jangan sampai bodong-bodong. Ingat, tetap semangat. 1, harus selalu pakai masker, ya, jangan berkerumun, ya, pakai masker, jangan berkerumun. Nek karo kancane sing ora kenal, ora apa-apa, ngadus, selalu jaga jarak ya. Tetap semangat dan semangat ya. Kok ojo PJJ sekolah nduk omah alesane dorang daring, ora ngerjake, dolanan wae, HP mung didelok tinggal lunga. Ndak boleh seperti itu ya. Ya, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap semangat. Dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Sofa Al-Quratid Aini, perwakilan dari kelompok untuk menerangkan sebuah materi
yaitu semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim atau menerima berita menggunakan dua belah tongkat atau dayung dan sebagainya. Panjang tongkat semapur yaitu 55 cm dan benderanya 45 kali 45 cm, yaitu dua gabungan segitiga sama kaki, bendera warna merah dan warna kuning.